Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori kebenaran yang saya rangkum berdasarkan referensi dari Ibnu Kencana Syafi'i dalam buku Filsafat Kehidupan, dan juga dari Abbas HM dalam Filsafat Ilmu sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Di poin pertama teman-teman ada pendahuluan. Manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Beberapa cara ditempuh untuk memperoleh kebenaran, antara lain dengan menggunakan rasio seperti rasionalis dan melalui pengalaman atau empiris. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia membuahkan prinsip-prinsip lewat penalaran rasional. Kejadian-kejadian yang berlaku di alam itu dapat dimengerti. Ilmu pengetahuan harus dibedakan dari fenomena alam. Fenomena alam adalah fakta kenyataan yang tunduk pada hukum-hukum yang menyebabkan fenomena itu muncul. Ilmu pengetahuan adalah formulasi, hasil aproksimasi dan fenomena alam atau simplifikasi atas fenomena tersebut. Teori-teori kebenaran terbagi atas 3, yakni korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Teori-teori struktural terbagi atas 2, yaitu paradigma dan performatik. Di poin berikutnya, teori korespondensi. Teori korespondensi ialah memandang pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dengan menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional, dan Aristoteles sejak awal sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan yang diketahuinya. Di poin berikutnya, kesukaran utama dari teori korespondensi. Yang pertama, kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Yang kedua, teori korespondensi bekerja dengan idea bahwa dalam mengukur suatu kebenaran kita harus melihat setiap pernyataan satu persatu, apakah pernyataan tersebut berhubungan dengan realitasnya atau tidak berhubungan. Di poin berikutnya, teori koherensi atau teori konsistensi. Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren dan konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Teori koherensi memandang bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui dan lebih dahulu diterima dan diakui sebagai benar.
Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima dan diakui kebenarannya. Karena sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Di poin berikutnya yaitu teori pragmatik. Teori pragmatik adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori ini memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Di poin berikutnya, teori struktural paradigmatik. Teori struktural paradigmatik ialah suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu. Ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Banyak sejarawan dan filosof sains masa kini menekankan bahwa serangkaian fenomena atau realitas yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok ilmiah tertentu ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realitas yang telah diterima secara a priori oleh kelompok tersebut. Pandangan a priori ini disebut paradigma oleh Kuhn dan worldview oleh Sardar. Di poin berikutnya, teori struktural performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contoh pertama mengenai penetapan 1 Syawal. Sebagian muslim di Indonesia mengakui fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Contoh kedua adalah pada masa rezim Orde Lama berkuasa, PKI mendapatkan tempat dan nama yang baik di masyarakat. Ketika rezim Orde Baru, PKI adalah partai terlarang dan sesuai hal yang berhubungan atau memiliki atribut PKI tidak berhak hidup di Indonesia. Masuk di poin berikutnya yaitu kesimpulan. Dari apa yang telah tersaji di atas, penulis mencoba menyimpulkan bahwa epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat, mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta kriteria kebenaran. Pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuan dan teori tentang kebenaran pengetahuan tersebut. Masuk di poin terakhir yaitu saran. Berdasarkan hal di atas, penulis mengajak pembaca untuk bisa lebih mendalami lagi ketiga bidang kajian ini, filsafat, ilmu, dan agama, sehingga mampu menjawab setiap permasalahan dengan bijak dan benar. Sekianlah
pemaparan dari saya mengenai teori-teori kebenaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.